ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila Allah wa ta'ala lakan khair wa billahi wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib. Allahumma rasulna ba'dan nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah mengkaji kitab Qutbul Jin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemarin kita telah sampai pada keterangan bahwa ketika seorang suami mengumpuli istrinya maka disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dilanjutkan membaca takbir tanpa membaca tahlil, ya Allahu Akbar, dan setelah itu membaca doa Allahumma ja'al hadhihi nutfata dzurriyyatan thayyibah in kunta qadarta an tukhrija dzalika min syubi. Kemudian dilanjutkan membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa syaitan. Kalau orang suami istri membaca ini, insya Allah ketika ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak disebabkan kumpulnya yang dibarengi dengan doa-doa tadi, insya Allah setan akan bisa mengganggu, dan juga insya Allah ditakdirkan memiliki anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleh. Ini hendaknya ya diamalkan sebisa mungkin. Nah, kemudian sebelum inzal, sebelum keluarnya mani, maka membaca seorang laki-laki membaca dalam hatinya, tidak dilafadzkan, juga tidak disuarakan, membaca Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabahu wasifah. Itu diantara kesunatan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, dan juga disunatkan untuk memakai tutup, entah berupa sarung atau berupa pakaian yang lain. Kemudian selanjutnya wa alla tasuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ata alaina wa auladina wa dzurriyyatina wa tamanidina min barakatihi wa asrafihi kita ini amin. Wa alla tasuma ay tatawwan ghairu arafata wa asyura illa bi idnihi fa in fa'alat ja'at wa atishat wa atashat wa la yuqbalu shawmu minha. Wa alla tasuna lam yanfa ora poso sapa mar'ah sapa zaujah aitatauan tegese kelawan poso sunat ghairu arafata kang saliyane dina arafah wa asyura lan dina asyura illa bi idnihi kudu kelawan idni zauj. Fa in fa'alat mongko lamun agawi sapa zaujah jahat mongko lesu sapa zaujah wa atashat lan ngelak sapa zaujah
wala yuqbalu lan ora diterima as-shaumu apa suami hasan. Dan hendaknya di antara kewajiban seorang istri kepada suaminya, ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah hendaknya seorang istri itu tidak berpuasa, puasa sunnah di sini bukan puasa wajib, puasa sunnah, kecuali puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura tanpa seizin daripada suami. Seperti hanya puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Kemudian puasa Ayyamul Tis'ah, Ayyamul Sittah setelah Syawal. Ini hendaknya seorang istri tidak berpuasa pada hari-hari itu kecuali telah mendapatkan izin daripada seorang suami. Kecuali berpuasa di hari Arafah dan puasa di hari Asyura. Meskipun dia tidak mendapatkan izin dari suami, maka seorang istri disunnahkan untuk berpuasa hari Arafah dan berpuasa hari Asyura. Kenapa demikian? Karena fadilahnya puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura itu sangat besar. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dosa 1 tahun yang telah lewat dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga faedahnya orang yang berpuasa Asyura, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10 setiap bulan Muharram, maka dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang istri ketika datang hari Arafah atau datang hari Asyura jangan dilewatkan meskipun tanpa seizin daripada suami untuk tidak berpuasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Artinya tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini tatawu atau sunnah di sini adalah puasa seperti hari Senin, hari Kamis, puasa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulannya, puasa Ayyamul Siti, kemudian puasa hari tanggal 1 Rajab, tanggal 1 Muharram, itu dia boleh puasa, tetapi dengan seizin suami. Nah, apabila dia berpuasa tanpa seizin suami, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, serta puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena lebih besar haknya seorang suami daripada dia melaksanakan puasa sunnah tadi. Wala tahruja lan yento ora metu sapa zaujah min baitiha saking omahe zaujah illa bi idnihi tetep lawan idine zauj. Bain fa'alat mengelamun agawi sapa zaujah bi'an farajar kembali kelawan yento sapa zaujah diberi ini kelawan tanpa idin zauj anak mengelawan nanti aing zaujah al-malaikat sapa malaikat aing malaikat sana itu kasih malaikat langit wal ardilan bumi wa malaikat rahmatilan malaikat rahmat wa malaikatul adabi lan malaikat adab hatta tatuba sehingga taubat ay al-mar'u fi swakobu sapa wadon au tarjiya utawa sehingga bali sapa mar'an ila baiti. Nah, hendaknya yang kesekian kalinya di antara kewajiban seorang istri, hendaknya dia tidak keluar rumah kecuali seizin suami. Jadi mau kemana saja itu dia harus izin suami. Kecuali ada beberapa perkara seorang suami itu tidak berhak untuk mencegah istrinya keluar rumah. Contohnya apa? Contohnya ketika satu di antaranya adalah ketika seorang istri itu membutuhkan ilmu agama, membutuhkan dasar-dasarnya ilmu agama, seperti halnya kemarin, seperti masalah belajar bersuci, belajar untuk mandi besar, belajar untuk berwudu, belajar untuk tayamum, begitu juga belajar untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini semuanya ilmu-ilmu dasar. Ketika seorang suami nggak mampu untuk memberikan pelajaran bagi istrinya sendiri, maka seorang suami nggak berhak untuk mencegah istrinya keluar rumah. Kalau dia tetap mencegah istrinya keluar rumah, maka suaminya yang berdosa, bukan istrinya yang
yang berdosa. Nah, kalau seorang istri keluar rumah, kemudian contohnya lagi diantaranya adalah ketika seorang suami nggak memiliki pekerjaan, nggak memiliki penghasilan, sementara istrinya mau keluar rumah untuk mencari penghasilan. Nah, ini suami nggak boleh mencegah. Suami nggak boleh diperbolehkan untuk mencegah istrinya. Karena nanti kalau kedua-duanya dia ini tidak mau keluar rumah, ya maka nanti akan meninggal dalam keadaan kelaparan. Jadi ada beberapa di antara perkara yang mana seorang suami nggak berhak untuk mencegah istrinya keluar rumah. Yang lagi di antara tadi untuk belajar ilmu agama, kemudian mencari nafkah ketika suaminya nggak bisa atau nggak mampu atau nggak mau untuk mencari nafkah. Selain itu, maka seorang istri nggak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Biasanya seperti itu. Jadi ketika dia keluar rumah ya harus izin suami. Dan apabila dia keluar rumah tanpa seizin suami, maka dia akan mendapatkan laknatnya malaikat, baik malaikat yang ada di langit maupun malaikat yang ada di bumi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Semuanya akan akan melaknat seorang wanita, seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin suami. Maksudnya melaknat di sini apa? Maksudnya mendoakan supaya dijauhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sampai kapan laknat itu dilontarkan, diucapkan oleh malaikat. Laknat itu diucapkan oleh malaikat terus-menerus sampai seorang istri tadi bertobat dari perbuatannya, atau sampai dia kembali lagi ke rumah. Kalau dia sudah kembali ke rumah, maka dia sudah tidak mendapatkan laknatnya malaikat. Ini memang sangat berat artinya bagi kewajiban bagi seorang itu memang sangat jadi mau kemanapun dia nanti harus izin suami. Karena kemarin kita telah mengetahui bahwa seorang istri itu layaknya seperti tawanan yang berada dalam penjara. Penjaranya seorang suami. Yang dia bisa mungkin untuk dilaksanakan itu. Nah, itu memang ajaran daripada syariat seperti itu. Wa in kana senajan ana azauju sapa bojo lanang doliman iku wong kang dolim biman iku rujiya sebab nekah metune zaujah. Meskipun ketika seorang suami melarang istrinya untuk keluar rumah tadi, dia berbuat dolim. Tapi artinya berbuat dolim di sini adalah mendolimi istrinya. Jadi haknya seorang istri mau keluar, diperbolehkan keluar, tapi seorang suami mencegah untuk keluar rumah, maka seorang istri harus manut terhadap suami. Meskipun tujuan daripada seorang suami tadi tidak memperbolehkan istri keluar rumah tadi, tujuannya untuk menganiaya atau berbuat zalim kepada istrinya. Fa'in kharajat maka lamun metu sapa si zaujah bi idzni kelawan idzni zauj famuhtafiyatun mongko iku wong kang nyamar bihayatin ing dalam tingkah risatin kang asor tatluku halim mukri sapa zaujah almawadi'a ing pira-pira panggonan alkholiyatakan sepi guna syawari ora pira-pira dalan kang gedhe wal aswaqilan pira-pira pasar. Muhtadizatan hari wong kang ngersa min ayas ma'a saking yen ngrungu gori pun sapa wong kang asing sautaha ing suarane zaujah au ya'rifa utawa kenal ing sapa sibut au ya'rifa utawa yen kenal sapa gori ing zaujah bisa sina kelan jenenge zaujah. Dan ketika dia keluar mendapatkan izinnya suami, maka tidak serta-merta dia keluar dengan seenaknya, tidak. Tapi dia boleh keluar rumah, tapi dengan keadaan yang samar. Artinya jangan sampai ngedeng, jangan sampai bersolek atau mempunyai tingkah yang bisa menarik orang lain untuk tertarik kepadanya. Dan hendaknya dia juga ketika keluar rumah itu mencari jalan yang sepi, jangan mencari jalan yang ramai atau jalan-jalan ramai atau jalan-jalan umum. Juga
menjaga dirinya jangan sampai orang asing itu mendengarkan suaranya. Memang sangat-sangat ketat kitab-kitab ini, Butul Izin ini ketika menerangkan kewajiban seorang istri kepada suaminya masalah keluar rumah ini memang sangat ketat, artinya bahwa agar dijaga betul kehormatan seorang wanita. Tapi jangan sampai ketika dia sudah mempunyai pasangan, mempunyai seorang suami, jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena fitnah itu timbulnya dari seorang istri sendiri. Contohnya ketika dia keluar rumah dapat izin dari suami, ternyata keluar rumahnya dengan bersolek, dengan memakai baju yang menarik orang lain, atau dengan gaya atau dengan berjalan yang bisa menarik orang lain. Nah, ini sebenarnya yang menimbulkan fitnah adalah wanita itu sendiri. Makanya ketika di dalam kitab ini dijelaskan sangat rinci sekali bahwa ketika mendapatkan izin daripada seorang suami, seorang istri boleh keluar rumah tapi dengan samar, artinya jangan sampai dingedengno, jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain, dan carilah tempat atau jalan yang sepi, jangan cari jalan yang umum, jalan yang ramai. Begitu juga jangan sampai suaranya istri tadi didengar oleh orang asing, atau orang asing mengetahui dirinya, jadi pakai baju yang sekiranya tidak dikenali oleh orang lain. Sampai segitunya, jadi enggak. Ini sangat bertolak belakang 180 derajat dari kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia kebiasaannya ketika mereka keluar rumah entah dapat izin suami atau entah tidak dapat izin suami, ketika mereka keluar rumah itu lebih menarik, artinya lebih menarik orang lain dengan cara berdandan yang begitu moleknya, berdandan yang begitu cantiknya, sementara ketika dia di rumah dia tidak mau berdandan untuk suaminya. Ini yang sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh ilmu agama. Wala tata'arraf lan yentu ora kenal orang kenal sapa zauja ila sadiqi baliha maring kancane bojo lanange zauja. Dan hendaknya ketika dia keluar rumah tidak mengenalkan diri kepada teman suaminya. Yang kebanyakan dari kita atau kebanyakan dari masyarakat kita sebaliknya. Seorang istri kudu ngerti sapa koncone bapak, sapa koncone suami. Kadang-kadang kudu kenal kalau koncone suami. Padahal di sini diterangkan hendaknya seorang istri itu tidak mau tahu, tidak mau kenal dengan saudara temannya suami. Dan benar-benar dia nggak mau tahu konten suami itu siapa, pokoknya orang laki-laki entah siapa, entah temannya, entah siapa, entah teman dekatnya atau kerabatnya, nggak mau. Ini yang seharusnya seperti itu. Supaya apa? Supaya pandangannya istri tadi memang benar-benar fokus kepada seorang suami. Wa uli malan den weruhi min dalikal madhuri saking mengkono-kono perkara kang den sebut apa atau sak temene kelakuan iku wajib wujuban kelawan wajib mutakidan kang kuku almarati ing ngatos wong wadon antataharra apa yang peniti sapa zaujah ridho zaujiha ing ridhone bojo lanange zaujah wa tajtani balan nyento ngetuhi sapa zaujah supau ing bune zauj ma amkana slakine kongang apa tajannub ma'amkan lagi nekona apa tajannub. Maka dari keterangan di atas, keterangan sangat panjang kemarin di antara kewajiban-kewajiban seorang istri kepada suaminya, bisa diketahui bahwa seorang wanita atau seorang istri hendaknya wajib bagi dirinya untuk selalu mencari ridhonya suami. Selalu mencari ridhonya suami dan menjauhi jangan sampai mendapatkan kemarahan daripada suami. Piye carane ben entuk ridhonya suami, piye carane ben ora oleh benduni suami. Piye carane jangan mau bujulan. Ini yang diharapkan yang jadi didambakan atau diajarkan oleh syariat seperti itu. Supaya piye carane wong itu atau seorang istri itu mendapatkan ridhonya suami. Bedanya antara orang laki-laki dengan orang perempuan.
Seorang laki-laki itu nanti dia diharuskan atau dia diwajibkan untuk mencari ridhonya ibunya. Artinya taat kepada ibunya, bukan taat kepada istrinya. Sementara seorang istri itu diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Adil, sangat adil. Artinya gini, artinya kalau nanti seorang istri sudah menjadi ibu, itu sama. Ketika mereka punya anak laki-laki, maka mereka pun anak laki-laki pun juga taat kepada ibunya, Nah, ketika seorang wanita memiliki seorang suami, maka dia mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, bukan taat berpindah, artinya ketaatan dia yang sebenarnya kepada orang tua pindah kepada suami. Tanggung jawabnya seorang tua ketika sebelum menikahkan, nanti ketika setelah menikahkan, maka tanggung jawabnya orang tua itu pindah kepada seorang suami. Makanya ketika tanggung jawabnya pindah kepada seorang suami, maka apa saja yang berhubungan dengan suami atau hak-haknya suami ini nanti harus dipenuhi oleh seorang istri. Makanya tadi ketika mau keluar rumah, maka ya seizin suami. Karena apa? Karena kewajiban tanggung jawabnya tadi dari orang tua itu pindah kepada suami. Makanya sebelum ketika seorang istri menikah, sebelum seorang perempuan sebelum menikah, maka tanggung jawabnya adalah kepada orang tua. Ketika anak perempuan ini keluar rumah, maka dia harus izin pada orang tuanya. Dan ketika dia telah menikah, maka tanggung jawab tadi pindah kepada seorang suami, bukan kepada seorang orang tua. Makanya ketika dia keluar rumah pun, dia pun harus minta izin kepada suami. Ini cuma perpindahan tanggung jawab. Hikayatun utawi iki cerita. Beliau di sini nanti banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah lampau. Tujuannya apa? Tujuan beliau itu menceritakan cerita-cerita yang sudah lewat, itu tujuannya sebagai ibrah bagi kita. Supaya kita bisa meniru kalau cerita itu baik berhubungan dengan suami atau berhubungan dengan istri, maka sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang wanita bisa menirunya. Artinya, contohnya sebagaimana kejadian kemarin, bahwa ketika seorang laki-laki punya seorang istri yang cerewet atau punya seorang istri yang tidak baik akhlaknya, maka dia bisa bersabar. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Dulu zamannya Kanjeng Nabi, zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun juga pernah dicereweti diomeli sama istrinya, dan beliau pun tetap bersabar. Dan sebagaimana contohnya kemarin juga Abdurrahman Bajahaban, juga ketika dia dicereweti atau diomeli oleh istrinya, dia tetap bersabar, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya seorang istri ketika punya suami yang tidak baik akhlaknya, dia pun juga bisa menengok pada sejarah yang lampau, seperti halnya Siti Asiyah. Siti Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun, orang yang kafir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia bersabar ketika disiksa oleh Fir'aun, dia bersabar dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita ini adalah sebagai ibrah bagi kita, baik sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang wanita, baik sebagai seorang suami atau seorang istri. Di kitab ini banyak sekali cerita-cerita yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan dulu, cara-cara orang-orang dahulu. Jadi kalau kita mengalaminya, maka kita akan bisa menengok pada sejarah yang lampau, ternyata sudah pernah dialami oleh orang sebelumnya. Hikayatun utawi iku cerita, kala ngendika sapa Abdullah Al-Wasiti, Roa itu ningali sapa ingsun imra'atan ing wong wadon ala Arafatin ing atase tanah Arafah wa ya utawi imra'ah iku takulu ngucap sapa imra'ah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Man utawi sapane wong iku yahdinu duake sapa Allah Gusti Allah ing man fala mudhillah mengko ora ana perkara kang nyasarake mudhillah maring man. Wa man utawi sapane wong iku yudil iku nyasarake sapa Allah ing man fala hadiya mongko ora kang duake iku muncul laut keturunan.
Fa'alim tu mongko weruh sapa ingsun anna ing sak temene imro'ah iku dolatun iku kang kesasar. Dolatun iku kang kesasar. Ada suatu cerita Abdullah Al-Wasiti ini bercerita bahwa di tanah Arafah ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ini beliau melihat ada seorang perempuan di tanah Arafah. Beliau melihat ada seorang perempuan di tanah Arafah. Kemudian dia orang perempuan tadi atau seorang tadi berkata, "May yahdihillahu fala mudhillalah, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah." Seorang wanita tadi berkata, "May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang mendapatkan petunjuk Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satupun ada yang bisa menunjukkannya. Maka Abdullah Wasiti ini tahu bahwa perempuan ini, wanita ini sedang tersesat. Jadi ini wanita yang sangat soleh. Jadi dia itu nggak mau diajak berbicara dengan laki-laki. Ketika dia diajak berbicara dengan laki-laki, maka dia itu selalu menjawab dengan menyetir atau mengutip Al-Quran. Jadi daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika Abdullah Wasiti tahu bahwa ada perempuan yang sedang tersesat di tanah Arafah, maka dia Abdullah Wasiti berkata kepada perempuan itu, "Fakutu moko takon sapa ingsun ayyul mar'atu iling-iling wong wadon min aina saking pundi berarti madhep sapa sira." Qalat ngucap sapa imro'ah, "Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa." Subhana kelawan nyucake zat asra kang nglakoni sapa alladzi bi abdi kelawan kalawan alladzi lailan ing dalem wengi minal masjid saking masjidil haram ilal masjidil aqsa kemarin masjidil aqsa. Kemudian ketika Abdullah Wasiti mengetahui ada perempuan yang tersesat di tanah Arafah, maka dia bertanya kepada perempuan tadi, "Jenengan iki saking pundi?" Dijawab oleh perempuan tadi, oleh wanita tadi, "Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa." Suci zat yang telah menjalankan hambanya dari malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Maka Abdullah Wasiti mengetahui bahwa dia itu dari Baitul Muqaddas, dari Palestina. Fa'alim itu mengkawaru sapa seingsun annaha ing sak temene imro'ah kum min maqdis saking Baitul Maqdis. Fakultu mongko ngucap sapa seingsun ma utai apa iku allati perkara jaakan kang teko apa lati bika kelawan sira iki kelawan sira wadon qalat ngucap sapa imro'ah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila walillahi lan ku ya Allah 'alan nasi marat ing atase den musuh hijjul baiti utawi ing baitullah man rupane wong istata'a kang kuwasa sapa siman man rupane wong istato akan kuwasa sapa siman ilaihi maring bet sabilan apanitan ini. Kemudian Abdullah Wasiti bertanya lagi kepada perempuan tadi, dan jenengan itu tujuannya napa? Dugi tengene Arafah niki. Dijawab oleh perempuan tadi, "Lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bahwa dari ayat ini Abdullah Wasiti bisa paham bahwa maksud dan tujuan daripada perempuan ini datang ke tanah Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Abdullah Al-Wasiti ala fiya ana fi sira zaujin utawi bujulanan qalat ngucap sapa imro'ah wala taqfu ma laysa laka bi ilmun wala takulan ojo manut sapa sira ma iki barang laisa kang ora ana lagi sira bi kelawan ma ilmu apa pangawruh. Kemudian tanya lagi oleh Abdullah Wasiti, napa jenengan iki gadah rayatan, gadah tuju sehingga sampai jenengan iki kok sampai tersesat. Maka dijawab oleh perempuan tadi dengan mengutip ayat Al-Qur'an wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau pun tidak mengetahuinya. Jadi ojo takok-takok perkara sing sampean gak ngerti. Wis ojo takok bojoku maksud seperti itu. Itu urusannya sampean. Itu jawabannya seorang wanita tadi. Maka fakultu maka ngucap sapa ingsun akar kabina ana ta nunggang sapa panjenengan bairi ing unta ingsun. Qalat ngucap sapa imro'ah wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa ma utai barang tak alukan ngagawi sapa sira kabeh min khairin bayani kebagusan ya'lam
mongko ngerti ing ma sapa Allah Gusti Allah. Dan kemudian Abdullah Wasyiti menawarkan kepada perempuan tadi, napa jenengan niki kersa nakapan napa jenenge naik unta saya. Jadi naik unta saya. Kalau ini misalkan jenengan payah mungkin, maka naiklah ke unta saya. Maka dijawab oleh perempuan tadi dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Suatu kebaikan yang telah kalian lakukan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Abdullah Wasyiti bisa paham bahwa dia mau untuk menaiki ontanya Abdullah Wasyiti. Fala ma'arad dan mengko semangsane ngarepake sapa si zauja, sapa imra'ah harukuba ing nunggang, qalat mengko ngucap sapa imra'ah kul ngucap sapa sira lil mukminin maring pira-pira mukmin ya ruku becik perkenakna sapa si mukminin min absyarihim saking pira-pira mripate mukminin. Fa'aratu mengko minggu sapa si ingsun anha saking imra'ah. Dan ketika seorang wanita yang tersesat tadi ditawari untuk naik ontanya Abdullah Wasyiti dan dia mau. Dan ketika dia naik ke ontanya Abdullah Wasyiti, maka perempuan tadi mengucapkan mengutip ayat Al-Quran, "Kullil mu'minina yaghuddu min absharihim." Hai katakanlah kepada orang-orang mukmin hendaknya mereka memejamkan pandangan mereka. Artinya ketika seorang kendaraan, janganlah seorang laki-laki itu memandang perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan yang lagi naik kuda. Maka ketika Abdullah Wasyiti dikitopi yang seperti itu, maka dia langsung membalikan badan. Dia nggak mau melihat perempuan atau wanita yang lagi naik kuda tadi. Falamma raqitu maka semangsane nunggang raqibat. Falamma raqibat maka semangsane nunggang sapa si imra'ah kudu maka ucap sapa singsun nah upaya apa iku ismuki iku alam sira. Qalat ngucap sapa si imra'ah wa dzkur fil kitab Maryam. Wa dzkur lan utura sapa sira fil kitab ing dalam kitab Maryam ing Sayyidah Maryam. Nah, kemudian ketika seorang perempuan yang setersesat tadi sudah naik ke ontanya Abdullah Wasyiti, maka oleh Abdullah Wasyiti tanya lagi, dengan asmane sinten? Maka perempuan tadi menjawab dengan mengutip Al-Quran, wal dzkur fil kitab Maryam. Maka bisa diketahui bahwa namanya adalah Sayyidah Maryam, bukan Maryam ibunya Nabi Isa bukan, tapi memang benar-benar namanya Maryam yang pasti menyamai dengan Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Fakutu mongko ngucap sapa sing sunah maring Maryam alaki ana kedue sira aulad tumuli pira-pira anak qalat ngucap sapa sing Maryam wa wasyabiha Ibrahim wa wasalan nasihat ya kelawan nasihat sapa Ibrahim sapa Nabi Ibrahim banihi ing pira-pira anak Ibrahim wa Yakub lan Nabi Yakub. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah Wasyiti, jenengan niki gadah putra napa mboten? Dijawab oleh perempuan tadi dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran, wa wasyabiha Ibrahim banihi wa Yakub. Dan Ibrahim dan Nabi Yakub telah berwasiat kepada para anak-anaknya. Maka dari situ Abdullah Wasyiti mengetahui bahwa perempuan yang tersesat ini mempunyai beberapa anak. Fa'alim tu mongko mongko perlu sapa singsun annalaha ing satemene kutuwe aul ketuwi zaujah atau imro'ah awlatan apa pira-pira anak. Bakutu mongko ngucap sapa ingsun ma asma'uhum ma iku apa asma'uhum utawi pira-pira jenenge aulad. Qalat ngucap sapa imro'ah wa kallamullahu Musa taklima wattakhadallahu Ibrahim khalila ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wa kallama lam gutami sapa Allah Gusti Allah Musa nabi Musa takliman kelawan gutami temenan. Wattakhadha lan ngalap sapa Allah Ibrahim Nabi Ibrahim khalil kasih ya Dawud inna ta'amna ingsun ja'alna kita da'ake sapa ingsun ka ing sira khalifatan ing khalifah fil ardi ing dalem. Kemudian tanya lagi oleh Abdullah Wasyiti, dengan niki gadah putra gadah. Kemudian asmane sinten putra-putra jenengan niki wau? Dijawab oleh perempuan tadi dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran,
Apa kutipannya? Wa kallamallahu Musa taklima wa takhalla Ibrahim khalila ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Maka dari sini Abdullah Masidi bisa paham bahwa anak-anaknya perempuan yang laki tersesat tadi namanya satu Musa, yang kedua namanya Ibrahim, yang ketiga namanya Dawud. Jadi beliau perempuan ini punya anak tiga yang namanya disamakan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Yang pertama namanya Ibrahim, yang kedua namanya Dawud, yang ketiga namanya Musa. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun fi ayyi maudhi'in atlubuhum ing dalam di panggonan atlubu nukri sapa ingsun ing aulad. Qalat ngucap sapa imro'ah wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa alamatin lan kelawan lan pira-pira tetengger wa bin najmi lan kelawan lintang hum utawi wong akeh yahtadun kulit pitutur sapa wong akeh. Fa'alim tu mongko weruh sapa ingsun annahum ing satemene aulad adillatur rabbi iku pira-pira wong kang nuduhake tunggangan. Kemudian oleh Abdullah Wasit lagi, kalau jenengan iki gadah putra asmane Muhammad, asmane Musa, asmane Ibrahim, asmane Dawud. Lah kula niki tengkung bisa mendapatkan mereka, saged menemui mereka. Maka dijawab oleh perempuan tadi dengan mengutip ayat Al-Qur'an wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan alamat dan dengan bintang maka mereka mendapatkan petunjuk. Maka dari ayat ini Abdullah Wasiti cerdas. Artinya diisarai dengan ayat Al-Qur'an, maka dia langsung bisa paham apa yang dimaksud dengan perempuan ini tadi. Maka Abdullah Wasiti bisa tahu bahwa anak-anaknya tadi itu adalah sebagai petunjuk jalan. Jadi kalau diibaratkan sekarang itu seumpama orang yang lagi berhaji, jadi berhaji dengan anak-anaknya, sementara anak-anaknya ini adalah orang yang sebagai petunjuk jalan atau sebagai ketua kloter, katakan seperti itu. Nah, kemudian anak-anaknya ini lupa terhadap orang tuanya, sehingga orang tuanya tadi tersesat di tanah Arafah. Nah, perempuan ini orang yang solehah, dia tidak mau berbicara dengan orang lain kecuali dengan bahasa Al-Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an, maka dijawab dengan setiap pertanyaan dijawab dengan ayat Al-Qur'an tadi. Untungnya yang menanyai Abdul Wasit ini orang yang paham, orang yang bisa menafsiri dari perkataannya perempuan yang tersebut tadi. Fakultu mangko ngucap sapa ingsun ya Maryamu, hei Maryam, ala takulina ana ta ora mangan sapa sira sayan suci. Balamma rasulna mongko semasane temeka sapa kita ilahi maring aulad waro alan ningali sapa si aulad ing imro'ah rakau mongko padha nangis sapa aulad. Aulad ngucap sapa si imro'ah taba'asu mongko ngutus sapa si kabeh hadaku ing salah siji ira kabeh diwati kelawan selako ira kabeh di ikan iki warakikum il Madinah maring Madinah. Al-ayatan merupakan sapa sira ing. Nah, kemudian ketika Abdullah Al-Wasiti sama perempuan yang tersesat tadi sudah bisa menemukan anak-anaknya, maka ketika anak-anaknya itu melihat ibunya, mereka sangat menangis, kehilangan. Nanti orang tua ketika pertama beliau ditemukan Abdullah Al-Wasiti, menangis semuanya. Kemudian wanita ini berkata dengan menggunakan dengan bahasa Al-Quran, "Fab'atsu ahadakum biwatikum hadhihi ila Madinah." Artinya apa? Artinya supaya anak-anaknya tadi memberikan sesuatu kepada Abdullah Wasiti yang telah memberikan jasa, memberikan jasa, yaitu bisa mengantarkan dia kepada anak-anaknya, diberi opah, diberi hadiah. Pasal tu mongko takon sapa ingsun hum ing aulad, faqalu mongko ngucap sapa anha saking imro'ah. Faqalu mongko ngucap sapa aulad inna satemene imro'ah dolat iku ilang sapa imro'ah munggu salah satu ayat ing dalam wit telung dino. Karena adalah teman-teman nadar sapa imro'ah Allah tatakallama ing yen ora guneman sapa imro'ah ila bil Qur'ani berjasa kelawan Quran. Kemudian setelah dia tahu
Kemudian dia setelah menemukan anak-anaknya, maka Abdullah Wasiti ini bertanya kepada anak-anaknya. Dijawab oleh anak-anaknya bahwa niki tiyang sepah kula niki sampun ical selama 3 selama 3 hari yang sepah kula niki pun berbicara. Jadi beliau hilang selama 3 hari dan dalam keadaan berpuasa. Dan dia juga bernazar tidak mau berdialog dengan orang lain kecuali dengan Al-Quran. Jadi ketika contohnya seperti tadi, ketika ditanya Abdul Wasiti maka dijawab terus dengan Al-Quran. Summa ba'da dzalika mongko kaya ing dalam sausé mengkono-mengkono alim tu roa itu nangina sapa ingsun ing aulad yang guna kali padha nangis sapa si aulad. Nah, setelah ditemukan oleh orang anak-anaknya, bertemu dengan anak-anaknya, maka selang beberapa saat anak-anak ini nangis kabeh. Fasa'atu mongko takon sapa ingsun ing aulad faqalu mongko sapa si aulad inna satamane imro'ah iku finnaza ing dalam nazah. Artinya bagi mati, bagi meninggal. Ketika aku tanya kepada mereka mengatakan bahwa ibunya mau meninggal. Jadi bertemu, jadi setelah hilang 3 hari di tanah Arafah, kemudian ketika bertemu selang beberapa saat ibunya ini dalam keadaan sakaratul maut, maka anak-anaknya sama menangis semuanya. Jadi telung dino ramangan, telung dino hilang dan tidak mau berbicara dengan orang lain kecuali dengan logat Al-Quran. Memang kenyataan terjadi, bahkan sampai sekarang pun juga ada ketika orang itu berhaji, maka yang pasti ada yang tersesat, yang hilang dari rombongan, yang hilang dari keluarga. Jadi sama seperti saat ini. Waqad nadarat wa sa'atu qad khiltu. Padahal tu mongko manjing sapa ingsun wa sa'atu lan takon sapa ingsun ha ing Quran alias saking tikai Quran. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah faqalat mongko ngucap sapa imro'ah wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi. Wa ja'at lan teko sakaratul mauti apa sakaratul maut bil haqqi kelawan. Kalam mamat mongko semangsane mati sapa imro'ah ra'aitu mongko ningali sapa imro'ah ra'aitu mongko ningali sapa ingsun ha imro'ah tilka lailata ing dalam mongko dalu fil manami ing dalam turu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun aina iku ing di anti utawi sarawakun. Qalat ngucap sapa imro'ah innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muttaqin. Innal muttaqina satamene pira-pira kang takwa fi jannati iku ing dalam pira-pira surga wa nahar lan bengawan fi maq'adi sidqin ing dalam panggonan kebenaran inda malik ikin ing dalam kersane ratu muqtadirin kang maha kuwasa. Maka ketika anak-anaknya menjawab bahwa ibunya dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, maka Abdullah Wasiti ini kemudian masuk ke dalam kamarnya perempuan ini dan dia bertanya tentang keadaannya. Dipun jenengan niki, maka dijawab dengan dalam keadaan sakaratul maut, dan ketika itu pun langsung dia meninggal. Nah, pada malam harinya Abdullah Wasiti bermimpi bertemu dengan perempuan yang sudah meninggal tadi. Ketika dia bermimpi bertemu dengannya, maka dia bertanya kepada perempuan tadi, dengan saat ini pundi? Maka dijawab oleh perempuan tadi, innal muttaqina fi jannatin bijannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dijawab bahwa dirinya sekarang berada di surga. Ini adalah wanita yang soleh. Artinya wanita yang soleh ketika meskipun dia tersesat selama 3 hari di Arafah, tidak makan, tidak minum, kemudian dia berpuasa dan dia juga bernazar untuk tidak berkata dengan orang lain kecuali dengan Al-Quran. Ini adalah merupakan tipe atau seorang wanita yang soleh. Nah, ketika dia Abdullah Wasiti bermimpi bertemu dengannya, maka dikatakan bahwa dirinya sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ya dan cerita ake anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temene kanjeng Nabi ku kalangan dikoso-koso kanjeng Nabi
la yastaghfiru yakti yunake ngapura lil mar'ati kedue wong wadon al-mutiati kang taat li zaujiha maring bojo lanange mar'ah atiyaru apa pira-pira atiyaru apa pira-pira manuk jamu qairin jamae lafat qairin nisbu sahibin wa sahbin qair warakibin warabin fil hawa'i ing dalam langit awan-awan wal hitanulan iwak jamu hutin iku jamae lafat hut iwak Allah iwak sing gede-gede iwak paus wa utawi akhitan iku al-azimu iku iwak kang gede minasama kisah iwak wal alam murada lan menawa kang karepake ku amu iku luwih sumrambah filma ing dalam banyu wal malaikatulan para malaikat bisama ing dalam langit wasyamsulan srengenge wa qamarulan rembulan. Diriwayatkan dari Allah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa burung-burung yang berterbangan di langit, kemudian ikan-ikan yang berada di lautan, dan para malaikat yang berada di langit, matahari dan bulan, itu semuanya pasti memintakan ampun, memintakan maaf kepada seorang wanita yang taat kepada suaminya. Berarti kebalikannya tadi, ketika seorang istri itu nggak mau taat kepada suaminya, keluar rumah, dia tanpa seizin suaminya, maka dilaknat oleh malaikatul sama, malaikatul ardi, malaikat langit, malaikat bumi, kemudian malaikat rahmat dan malaikat adab. Ini sebaliknya. Seorang wanita yang taat kepada suaminya disuruh apa dia mengikuti selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat pada suaminya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka semua hewan burung-burung yang ada di di langit atau di awan yang berterbangan di awan, kemudian ikan-ikan yang berada di lautan, para malaikat yang berada di langit, kemudian matahari dan bulan pun mereka meminta ampun kepada wanita itu tadi. Ini berarti sebanding. Jadi nek melakukan perbuatan perkara sing Allah, maka ya dilaknat sama malaikat. Tapi kalau melakukan perbuatan yang baik taat kepada suaminya, maka dapat dimintakan ampun sama malaikat langit, kemudian ikan-ikan yang berada di lautan, kemudian burung-burung yang berada di atas sana. Sebagaimana orang yang belajar ilmu agama, ketika dia belajar dari rumahnya keluar untuk ke tempat majlis taklim, maka selama itu pula dia dimintakan ampun oleh penduduk langit, penduduk bumi, artinya malaikat langit, malaikat bumi, dan bahkan ikan-ikan yang di lautan pun juga memintakan ampun kepada orang tersebut. Bahkan juga burung-burung pun juga memintakan ampun kepada wanita atau seseorang laki-laki yang dia keluar rumah tujuannya untuk bertaklim atau mencari ilmu agama. Sama dengan itu, artinya ketika seorang wanita itu taat pada suaminya, maka dia dimintakan ampun oleh penduduk langit atau malaikat. Matahari pun juga memintakan ampunan, dan bulan pun juga memintakan ampunan. Bahkan ikan-ikan yang di lautan yang jumlahnya tidak bisa dihitung oleh jari pun juga memintakan ampunan. Bahkan burung-burung yang ada di langit pun juga memintakan ampunan kepada wanita itu. Sampai kapan? Madamat ing dalam selagi ini langgeng. Mudadawamnya tegese ing dalam mongso langgengi imro'ah fi ridho zaujiha iku ing dalam ridhone bojo lanang atau imro'ah. Sampai kapan dia mendapatkan ampunan atau dimintakan ampunan oleh para malaikat tadi? Sampai selama dia mendapatkan ridho dari suami. Jadi selama dia dapat ridhonya suami, selama itu pula dia dimintakan ampunan oleh para malaikat, para ikan yang di lautan, kemudian para burung-burung yang berada di atas awan. Semuanya memintakan ampunan kepada wanita itu tadi, selama dia mendapatkan ridho dari seorang suami. Makanya meskipun demikian, bagi seorang laki-laki ya hendaknya selalulah jadi orang yang selalu ridho kepada istri. Jangan sampai jadi wong lanang sing gampang nangkelan kan
susah untuk minta dimintai maaf. Tapi dadi lo wong sing lanang sing gampang marang urusane wong wedok. Dadi wong lanang sing gampang ngridani marang wong wedok. Jangan mempersulit dengan orang perempuan. Artinya sebagaimana dahulunya Habib Abdullah bin Muhammad, Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Habib kemarin, bahwa al-rajul kamilu adalah alladzi yatasahalu fi huquqi nafsihi. Seorang laki-laki yang sempurna itu adalah orang laki-laki yang mempermudah dalam menuntut urusan pribadinya. Jadi gampang, artinya wong gak dadi wong sing ngebotno marang wong itu. Jadi mempermudah terhadap seorang istri. Nah, meskipun demikian, sama halnya dengan seorang laki, seorang wanita, seorang laki juga seperti itu. Artinya jangan sampai menganggap ringan terhadap kewajibannya. Jadi meremehkan kewajibannya terhadap seorang suami. Jadi tiba-tiba kalinya ada. Jadi ojo peh seorang laki-laki banyak haknya kepada seorang wanita, maka dia menghardik istrinya atau mendolimi istrinya, tidak. Jadi kudu iso, artinya kudu iso seorang laki-laki itu bisa roganan atau seorang sing legowo atas apa yang dilakukan oleh seorang istri, meskipun tidak puas dengan pelayanan seorang istri. Ketika wedang kurang manis, lain. Atau ketika dibuatkan masakan yang kurang micin atau kurang manis, kurang garam, diterima, jangan sampai protes atau jangan sampai tidak ridho kepada seorang istri. Karena sangat penting ridhoni istri dan suami kepada istri itu bisa menjadikan dia seorang istri itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikayatun utawi iki iku cerita. Karena ana dibaldata iku indra negara Dalta. Rajulun sapa wong lanang mutazawijun kang ibnati ammihi kelawan anak wadone pamane rajul. Bahkan ana sapa si rajul iku kot ahad iku temen-temen janji sapa si rajul ing ibnati ammihi Allah tazawaja ing yen to ora nabi sapa rajul alaiha ninggal ing ngatasi ibnati ammihi. Pajaat mongko teko ha ing rajul fi badil ayami ing dalam setengah pira-pira dina imro'atun sapa wong wadon ila bukani mari tukuni rajul wasa alat manjaluk sapa imro'ah ing rajul ayat azwaja ing yen rapi sapa rajul dia kelawan imro'ah fa akhbaro mongko awe kabar sapa rajul ha imro'ah bi ahli kelawan janjine rajul maaf nanti ami sumetani anak wadone pamane rajul. Parodiyat mengko ridho sapa imro'ah min saking rajul fi kulli jumatin ing dalam saben-saben dina Jumat yauman ing sedina. Ada suatu cerita ini yang sangat jarang di Indonesia, nggak ada mungkin. Ada seorang laki-laki di tanah Baghdad, itu adalah Irak sana, di zaman dahulu. Ada seorang laki-laki di tanah Baghdad itu menikahi sepupunya. Jadi anaknya paman sepupu. Dia menikahi sepupunya dan dia berjanji kepada istrinya tadi, setelah menikahi dengan sepupunya tadi, dia tidak akan menikah dengan perempuan lain. Dia ingin setia kepada istrinya. Nah, jelalah setelah dia berjanji, setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun, ternyata datanglah seorang perempuan. Seorang perempuan ini datang kepada laki-laki tadi. Dia datang bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar belanja di tokonya, bukan. Tapi dia datang minta kepada laki-laki tadi untuk mengawininya. Jadi ono wong wedok nawarno awake supaya awake iki dikawin atau dinikah sama laki-laki tadi. Karena dia tahu bahwa laki-laki tadi adalah laki yang soleh, laki-laki yang baik. Maka sebelum dia menikahi perempuan yang baru ini tadi, maka orang laki-laki tadi itu dia berkata dan memberikan kabar kepada wanita yang ingin dinikahi tadi, berkata kepada dia,
bahwa dirinya itu ketika menikah dengan putra putri pamannya atau dengan sepupunya, dia telah berjanji tidak akan menikah dengan wanita lain. Nah, setelah diberi kabar yang seperti itu, dia terima. Wis mboten napa-napa, pokoknya jenengan kula niki jenengan nikah, jenengan setunggal minggu, jenengan paringi bagian setunggal dinten mboten napa-napa. Start dinten Jumat. Pokoknya sing 6 dinten niki jenengan paringaken sedanten dumateng rairan jenengan sing lawas, sing setunggal dinten niki jenengan paringan dumateng kula. Nah, bisa ngoten. Nah, akhirnya apa? Akhirnya fata zawaja, mongko ngerabi sapa sih rajulha ing imro'ah. Wastamapa lan tetep apa sih tazawud ala dalika ing atase mengkono-mengkono kulli Jumatin yauman. Maka setelah seorang perempuan tadi berkata seperti itu, bahwa dirinya rela bahwa satu minggunya hanya diberi waktu 1 hari dan yang 6 hari diberikan kepada istri yang lebih tua. Ya rela seperti itu, maka orang laki-laki tadi dinikahilah perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikah tadi. Dan itu berjalan bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi sampai 8 bulan. Berjalan 8 bulan. Nah, selama 8 bulan ini, maka istri yang pertama ini curiga, mosok setiap Jumat ini suami saya kok keluar rumah. Setiap Jumat dia itu nggak berada di rumah. Tapi setiap Jumat dia berada di istilahnya Mbok Nomi, artinya istri yang kedua. Ya, si Tuhan nggak tahu kalau suaminya menikah lagi. Maka fa'angkarat mengko ingkar alaihi ing ngatasi rajul sapa bintu amihi sapa anak wadone pamane rajul. Istri yang pertama tadi ingkar. Selama sudah 8 bulan ini suami saya setiap hari Jumat ini selalu tidak ada di rumah. Ini kemana? Wa arsalat lan utusan sapa si ibnu amihi jariyataha ing budak wadone bintu amihi tam berapa ningali sapa jariyatahu ila aina maring pundi yadahu budalan sapa si rajul. Batakhala mongko manjing mongko mlebu sapa si rajul baitan ing omah fasaalat mongko takon sapa si jariyatahu anhu saking rajul aljirona ing pira-pira panggone. Faqalu mongko padha ngucap si jiron fatazawaja teman-teman ngerapi sapa si rajul. Nah, ketika seorang istri-istri yang pertama tadi merasa curiga bahwa selama 8 bulan ini suaminya ketika hari Jumat selalu tidak ada di rumah, maka dia mengutus kepada budak perempuannya supaya menyelidiki kemana kira-kira suami saya ini. Maka ketika hari Jumat, ketika suaminya pergi atau keluar rumah, diikuti oleh budak perempuannya tadi. Ketika diikuti ternyata suaminya tadi itu masuk ke dalam suatu rumah. Kemudian budak tadi bertanya kepada tetangga-tetangganya. Niki sinten sing dileboni Pak oleh rakyatane majikan kula niki sinten. Dijawab oleh tetangganya bahwa orang laki-laki itu sudah menikahi seorang perempuan yang ada dalam rumah itu tadi. Jadi sudah dinikahi selama 8 bulan tanpa diketahui oleh istrinya. Ini kira kapan kedadosan di Indonesia yang mesti ana piring pecah. Ana apa jenenge gelas pecah. Tapi yang kiamat suhuro, kiamat kecil dengan dalam rumah. Pasti terjadi keramaian dalam sebuah rumah tangga ketika seorang suami menikah dengan seorang istri dengan perempuan lain yang tanpa sepengetahuan seorang istri dan sudah berjalan lama, berjalan 8 bulan. Itu mesti ramai dengan Indonesia. Tonggo-tonggo ini sangat mencaci maki, jelek-jelekan laki-laki tadi. Jadi malah biasanya kebanyakan keluarga istri ojo-ojo kalau pegat lain, nyelot cerai lain. Ternyata apa? Tidak, yang dilakukan oleh istri yang pertama itu beda. Beda. Jadi nggak sama dengan kebanyakan yang ada di Indonesia. Fa'akhbarat mongko awe kabar sapa jariyatu sapa budak wadon sayyidataha ing Gusti wadone jariyah. Bidarika kelawan mengkono-mengkono tazawwaja.
Faqalat mongko ngucap sapa si ibnatu ammihi la tukhbiri ahadan la tukhbiri ojo kabar sapa sira ahadan ing wong suci. Ketika budak perempuannya tadi telah mengetahui kabarnya bahwa majikan laki-lakinya tadi sudah menikah yang kedua kalinya, maka dia kabarkan kepada majikan putrinya, majikan yang istri yang pertama tadi, diberikan kabar bahwa suami jenengan niki sampun nikah malih dan nikah niku sampun dangu nggih punika 8 bulan. Maka istri yang pertama tadi berkata kepada budak perempuannya tadi, la tukhbiri ahadan. Kabar ini jangan engkau beritahukan kepada orang lain. Biar yang tahu hanya aku dan dirimu. Jangan sampai orang lain tak tahu. Dirahasiakan kabarnya ini. Jadi istrinya sudah tahu dari waktu itu, waktu itu dia sudah tahu bahwa suaminya menikah. Ketika dia tahu, maka dia berkata kepada kepada pembantunya, jangan sampai kabar ini menyebar ke tetangga-tetangga kita. Jangan engkau kabarkan kepada orang lain. Maka falamma mata mongko semasane mati sapa arrajulu sapa wong lanang sing nikah teng ibu mau arsalat mongko kiriman atau utusan sapa bintu ammihi sapa anak wadone pamane rajul jariyata ing budak wadone bintu ammihi bi khamsini dinari bahwa 500 dinar. Waqala lan ngucap sapa bintu ammihi idhabi budala sapa sira ila zawjatihi maring bojone rajul. Waqul lan ngucap sapa sira aldallahu ajraki aldallahu mukum ngaki sapa Allah Gusti Allah ajraki ing ganjaran sira fi fulanin ing dalam fulan. Fa innahu mongko sak temene fulan mata iku mati sapa fulan. Wa taraka lan ninggal sapa si fulan sananya ta'alafin ing 8.000 sananya ta'alafin dinarin ing 8.000 dinar. Sab'atun utawi kang 7 iku libni kedue anake fulan. Wa alfun utawi 1000 iku baini ing dalam antarané sun wa baina kalam ing dalam antarané sira. Maka ketika suami istrinya yang pertama tahu bahwa suaminya telah menikah lagi, selang beberapa waktu suaminya meninggal. Suami yang kawin 2 kali itu meninggal. Ketika meninggal, maka istri yang pertama tadi mengirimkan atau utusan kepada khodarnya, pada pembantunya supaya membawa 500 dinar. 500 dinar ini dia berikan supaya diberikan kepada istri yang kedua. Yang kedua. Jadi ini sangat-sangat seorang wanita yang sangat solehah. Jadi dia seorang suami istri yang dimadu, tapi dia juga tidak tidak muring-muring kepada suaminya. Bahkan ketika suaminya meninggal pun istri yang kedua juga dibagi warisan atau diberi warisan. Jadi harta 500 dinar ini berikan kepada istrinya yang kedua dan bilang kepada istrinya bahwa istri yang keduanya bilang kepadanya bahwa suamimu telah meninggal. Dan katakan Allahu ajroki, mudah-mudahan Allah mengagungkan melipat gandakan pahalanya. Dan suamimu katakan kepadanya, suamimu itu meninggalkan harta 8.000 dinar, itu uang emas. Jadi sangat banyak sekali 8.000 dinar. Suamimu meninggalkan harta 8.000 dinar, yang 7.000 dinar itu untuk anaknya, anak laki-lakinya. Jadi sesuai dengan warisan, bahwa warisan itu apabila seorang istri memiliki anak, maka bagiannya adalah dia mendapatkan sumun atau 1/8. 8.000 tadi dibagi sumun, dibagi 1/8 menjadi 1.000. Nah, yang 1.000 ini dibagi 2 antara diriku dengan antara istri yang pertama dengan istri yang kedua. Makanya istri yang kedua tadi diberi 500 dinar. Ini bagian yang jenengan suami jenengan ini sampun tilar lan ninggalaken putra jaler setunggal.
Nah, sing 7.000 dina niki kagem putrane panjenengan. Kagem putrane apa jenenge yang jalan iku mau. Nah, setelah berkata yang seperti itu, falam akhbar rabha, mongko semangsane aweh kabar sapa jariyah ha ing imro'ah. Bidzalika kelawan mengkono-mengko qauli aldhamullah ajraka. Dafaat mongko aweh sapa imro'ah laha kutumilahan maring jariyah warakatan ing druang. Waqala telah ngucap sapa si imro'ah idfa'i awaya sapa sira wadon ha ing warakah ila binti amihi maring anak wadone pamane rajul, maring anak wadone pamane rajul. Nah, setelah budak perempuan tadi memberikan kabar kepada istri yang kedua bahwa suaminya telah meninggal, meninggalkan harta 80.000 dan yang 500 kakak jenengan dan istri yang pertama. Maka apa yang dilakukan oleh istri yang kedua? Yang kedua dia menyerahkan secari kertas dan dia bilang kepada pembantu tadi, tolong secari kertas ini berikan kepada maruku atau kepada istri yang pertama. Nah, ternyata apa faidan fiha mongko dumada niku ing dalam marakah baro'atun utawi lebaran lahu kedue rajul minas sidaqi saking mas kawin. Walam ta'khud lan orang ngalap sapa si qafah minha saking khamsumi'ati dinarin syai'an suci. Ternyata di dalam secari kertas tadi tertuliskan bahwa dia menikahi dirinya, bahwa suaminya menikahi dirinya tadi itu tanpa mas kawin, bebas dari mas kawin. Bukan hanya itu, bahkan 500 dinar tadi diberikan kembali kepada istri yang pertama. Foto-foto solehai. Jadi seorang laki-laki menikahi perempuan yang pertama tadi, perempuan yang solehah, ngerti agama, ketika suaminya meninggal maka harta warisan tidak dipek atau tidak dimiliki oleh dirinya dan anaknya saja, tapi juga dibagikan kepada marunya, kepada saingannya atau kepada istri yang kedua. Ini juga membuktikan bahwa seorang istri yang sangat-sangat solehah. Kemudian yang kedua pun, istri yang kedua pun juga istri yang solehah, yang minta dinikahi, dan ketika dinikahi dia tidak menuntut mas kawin. Bahkan ketika diberi bagian warisan dia tolak, dia kembalikan lagi kepada istri yang pertama. Ini adalah merupakan istri-istri yang mendapatkan ridho daripada seorang suami. Nah, yang termasuk contoh daripada istri-istri yang termasuk min ahli jannah, termasuk ahli surga. Jadi dia nikah karena ingin mendapatkan ridho daripada suami dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ya jarang seperti itu. Ketika suaminya menikah dengan diam-diam dan suaminya meninggal, maka yang harta warisannya yang dibagi sama anak-anaknya. Istri yang kedua nggak akan diberi. Atau ketika dia menikah lagi dengan istri yang kedua, maka yang terjadi perang atau dunia keempat. Dunia keempat atau terjadi kiamat suruh dalam rumah. Semua barang akan pecah semuanya. Terjadi huru-hara dalam keluarga. Tapi ini tidak, ini damai, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena istri yang pertama tipe orang yang solehah, istri yang kedua tipe orang yang solehah, yang dia menikah tujuannya bukan karena harta, tapi memang benar-benar ingin mendapatkan ridhonya suami dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jarang, ini yang 1001 pasti bukan 1001. Jarang. Meskipun ada, tapi sangat-sangat jarang. Wa ayu mar'atin fa yadhi Ramadan asad iku turhaka sapa imro'ah zaujaha ing bojo lanang imro'ah fa alaiha maka iku ing atas imro'ah lan wa ilana Allah wal malaikat dan nasilan soal semaina hadis kabeh. Dawuhnya Kanjeng Nabi lagi adalah seorang perempuan yang bermaksiat kepada suaminya, berbuat salah kepada suaminya, maka dia mendapatkan laknatnya Allah dan laknatnya malaikat. Bukan
hanya Allah dan malaikat saja, tapi juga laknatnya manusia semuanya. Laknatnya apa sih? Lalu didoakan supaya dijauhkan rahmatnya Allah dari orang tersebut, dari wanita tersebut. Wa qala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami tumurung sapa sing Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hading ngendika sapa sing Rasulullah la anna fa'atan lamun sakmene lamun tetep iku lamun tetep sak temene wong lanang salat iku dadi wong wadon. Law anna fa'atan lamun tetep sak temene wong wadon iku jalan dadi akeh sapa sing kaya daya ing salah siji tangan Qur'an syawaan ingkang kanggo goreng wal ukhra lan ingkang meneh tabihon ingkang masak wa wadu'at lan nyeleh sapa si imro'ah ing masakane li zaujiha maring bojo lanange imro'ah walam yardolan ora ridho sapa si zauj sang imro'ah kanat mongko ana sapa imro'ah yaumul kiamati ing dina kiamat al yahudi usmutan wong Yahudi wa Nasrani. Dahulunya Rasulullah lagi ceritakan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang wanita itu menjadikan salah satu tangannya untuk menggoreng tahu, menggoreng gorengan, kemudian tangan yang lain untuk memasak. Dan masakan tadi, gorengan tadi dia hadapkan, dia berikan kepada suaminya. Sementara suaminya tidak ridho kepadanya, entah perlakuan istrinya yang sebelumnya tidak berkenan atau suaminya perlakuan istrinya menjadikan suaminya marah-marah atau bagaimana. Ketika dimasakan oleh istrinya dengan masakan sementara suaminya tidak ridho kepada istrinya, maka kelak di hari kiamat dia bersamaan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini adalah suatu hadis yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat penting sekali mencari ridhonya seorang suami. Ini bagi nisbat bagi seorang wanita, jadi cari ridhonya suami. Bagi seorang laki-laki cari ridhonya seorang orang tua atau seorang ibu. Yang paling utama ibu. Taatnya orang laki-laki kepada ibunya, bukan kepada istrinya. Sedangkan taatnya seorang istri bukan kepada orang tuanya, tetapi pindah kepada suaminya. Sehingga ada sebuah cerita ketika diceritakan di bawah bahwa ada seorang wanita itu sedang punya orang tua sakit, sementara suaminya tadi sudah berwasiat jangan keluar rumah. Jangan kemana-mana di luar rumah, di dalam rumah saja jangan keluar. Ketika suaminya atau ketika orang tuanya sakit, dia tidak bisa menjenguk. Sampai meninggal pun, kemudian sampai meninggalnya orang tuanya, kemudian si istri tadi minta fatwa kepada Rasulullah, dijawab Rasulullah, taatlah kepada suami. Artinya sampai kapanpun ketika suaminya orang tuanya itu meninggal sudah dikuburkan sementara suaminya belum pulang ke rumah, maka seorang istri tadi tidak berani keluar rumah. Nah, ketika dia sudah di rumah mentaati suaminya, maka dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang tuanya yang meninggal tadi sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena anaknya yang berupa anak wanita tadi mentaati kepada suami. Dengan wasilah taatnya seorang wanita kepada suami menjadikan orang tuanya yang meninggal tadi semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya seorang wanita tadi datang ke rumahnya orang tua tanpa seizin suaminya, pasti orang tua yang meninggal tadi akan diberi maaf, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sami tumurun sapa sing Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah ayyun mar'atin tayin dite wong wadon iku iku ajaha ing imro'ah sapa zaujuha sapa bojo lanang imro'ah ila firashihi maring lene zauj fasawafat mongko ngendi-endi nyemayani sapa si imro'ah bihi kelawan zauj hatta yang nama sing turu sapa si zauj kaya mongko
utawi zaujah atau imro'ah iku mal'unatun bil laknat. Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang perempuan ketika diajak suaminya untuk tidur satu kasur, kemudian istrinya tadi menunda-nunda sampai suaminya tidur, maka malam itu pula sampai subuh dia mendapatkan laknatnya malah malaikat. Nah, terlaknat artinya dilaknat, dijauhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kapan wae ketika suami mengajak maka layani, jangan sampai ditunda-tunda sampai nanti. Akan kembali terangkan bahwa seorang istri yang diajak suaminya kemudian dia menunda meskipun hanya 1 jam seumpamanya, maka kelak di hari kiamat dia akan diseret dan dirantai. Nanti dimasukkan ke dalam neraka. Itu merupakan sangat beratnya seorang istri ketika tidak mau mentaati ajakan daripada seorang suami. Tapi kalau mau bertaat kepada seorang suami, makanya tadi pahalanya seperti tadi, didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semuanya memintakan ampun kepada seorang wanita atau seorang istri yang taat kepada suaminya. Jadi timbal baliknya sama. Jadi nggak ada pilihan yang ketiga, pilihannya cuma 2, taat atau tidak. Kalau taat dapat dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Kalau nggak mau taat maka ya didoakan laknat atau dijauhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyum ra'atin kalihat, wa ayyum ra'atin paling dina wadon kalihat iku merengut abasat tegese merengut sapa si imro'ah fi wajhi zaujiha ing dalam ngarepe zauji atau bojo lanang imro'ah. Kaya mengkutai imro'ah fi syukillahi ing dalam bintune Allah. Ila antum dohika kumekwa maring yen tong guyoake sapa si imro'ah hu ing zauj awis au tastardi utawa ampih ridho sapa si imro'ah di ing zauj. Kita terubu tegesi nukuri sapa si imro'ah, seorang wanita yang memasang muka cemberut di depan suaminya, maka dia mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai seorang wanita tadi bisa menertawakan suaminya, artinya bisa membuat suaminya tertawa, atau dia minta ridho sampai dia minta ridho kepada suami. Jadi memang ya berat sekali tugasnya seorang istri, sangat berat. Jadi sebetulnya mendengar dari wong lanang sekutu artinya sekutu macak sing berseri-seri meskipun dalam hatinya dalam kesedihan atau dalam kesusahan, tapi ketika berada di depan suami ya sebisa mungkin macak atau memasang muka yang ceria, muka yang membahagiakan. Jangan sampai memasang muka yang cemberut atau bermuka masam di depan seorang suami. Karena kalau hadis di bawah ini di sini adalah ketika seorang istri memasang muka yang cemberut, memasang muka yang tidak mengenakan dipandang oleh suami, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seorang istri itu bisa membuatnya tertawa, bisa membuat suami tertawa atau dia minta ridho kepada suami. Waqala nandika sapa Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu sami turun sapa ingsun Rasulullah ing usane Allah sallallahu alaihi wasallam ya kali ngendika sapa Rasulullah ayu atin kaliyan tidak mampu abasabikum put sapa imro'ah fi wajhi zaujiha ing dalam ngarepe bojo lanang imro'ah illa qomat kejaba ngadeg sapa si imro'ah min qabliha saking kuburane imro'ah muswad batal wajhi alih geseng wajahi. Abdurrahman bin Auf berkata bahwa dirinya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang memasang muka cemberut di depan suaminya, maka kelak di hari kiamat ketika dia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan muka yang
muka yang hitam, mukanya hitam. Jadi tondo-tondo ini ketika di dunia ini dia sering memasang muka yang masam di depan suaminya. Muka ini gak iso ceria. Kecuali kalau memang sudah kejadian seperti itu, artinya ya memang diesemno ya kayak ngono kuwi mau, kan esem ya kayak ngono kuwi mau, kayaknya enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sebelumnya ceria, kemudian di depan suaminya memasang muka cemberut, muka yang susah, dan membahagiakan. Nah, ini yang menjadi ancaman yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan mukanya menjadi hitam. Wa imra'atin yang dibina wadon iku farajat metu sapa si imra'ah min dariha saking omah imra'ah biwiri ibni zaujiyah kelawan tanpa izini bujulanan imra'ah anak nabi ing sapa malaikat sapa malaikat kata terjia sehingga bali sapa si imra'ah ila baitihi maring omah zauj. Dan seorang perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali ke rumahnya suami. Sama dengan hadis yang di atas tadi. Faqala ngendika sapa Utsman bin Affan, sapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sami tunggu sapa sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakula ngendika sapa Rasulullah, ma kharajat ora metu imra'atun sapa wadon min baiti zaujiha saking omahe bujulanane imra'ah di bayi ibnihi kelawan tanpa idine zawat kilal anak kecubung anak pihak ing zaujah kullu syai'in apa saben-saben suci tolaat kang muncul alai ing ate kullu syai'in asam su'apa srengenge hatta khitanu sehingga iwa Allah fil bahri ing dalam lautan sepuro fil bahri ing dalam sepuro. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa dirinya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan tidak keluar rumah suaminya dengan tanpa seizin suaminya kecuali dilaknat oleh setiap sesuatu yang terkena sinar matahari. Bahkan sampai ikan-ikan di lautan pun juga melaknat orang tersebut. Jadi kalau dilihat dari sini, bahwa yang meriwayatkan satu Abdurrahman bin Auf, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga tadi Ali bin Abi Thalib, kemudian yang keempat tadi adalah Utsman bin Affan, yang mana beliau-beliau ini merupakan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, sahabat yang unggulan, sahabat yang unggul-unggul di antara sahabat-sahabat yang lain. Maka bisa diketahui bahwa hadis ini memang benar-benar sangat-sangat memperhatikan keadaan dari seorang istri. Jangan sampai seorang istri itu keluar rumah dengan tanpa seizin suami. Seumpama suaminya tidak berada di rumah, ya paling tidak SMS atau paling tidak WA. Apalagi zaman sekarang itu sangat gampang sekali untuk berkomunikasi dengan keluarga, baik dengan SMS atau dengan WA atau dengan telepon, sangat gampang sekali. Ketika seorang suami nggak ada di rumah, sementara seorang istri mau keluar rumah, gimana caranya bisa keluar rumah? Ya izin suami, caranya ya dengan WA atau dengan dengan SMS atau dengan melalui telepon dan sebagainya. Karena begitu besarnya hanya seorang suami terhadap istrinya, begitu besarnya tanggung jawabnya seorang suami kepada seorang istri. Jadi sebagaimana saya katakan kemarin bahwa seorang suami tadi dia diperintahkan untuk seorang istri diperintahkan untuk minta izin itu karena tanggung jawabnya seorang suami. Kelak di hari kiamat itu yang ditanyai bukan seorang istrinya tapi seorang suami. Seorang suami ketika diberi amanah seorang istri dia bisa enggak memelihara amanah tadi. Artinya bisa diarahkan, bisa diajari sesuatu tentang agama dan sebagainya. Nanti kalau seorang suami ini ketika di akhiratnya ditanyai, ternyata dia nggak bisa menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa istri, ya nanti yang disiksa adalah seorang suami. Jadi tujuan daripada seorang istri izin kepada suami karena memang seorang istri adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya. Tanggung jawabnya sepenuh dari seorang suami. Tanggung jawabnya seorang suami sepenuhnya.
Jadi 100% tanggung jawabnya seorang suami. Jadi kalau ada apa-apa di luar rumah, maka yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah seorang suami. Ketika istrinya di luar rumah ternyata seumpama berbuat yang tidak baik, maka yang ditanya pun nanti yang tanggung jawab yaitu seorang suami. Makanya ketika dia keluar rumah pun nanti harus diizin suami, karena seorang istri merupakan tanggung jawab sebenarnya seorang suami. Qalat Ummu